Fungsi statistik itu ada 7, yaitu yang pertama ada fungsi sum, average, max, min, count, konta, dan juga ada fungsi Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hafiz Dinullah. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penggunaan rumus fungsi statistik. Seperti yang kita tahu, fungsi statistik itu ada 7, yaitu yang pertama ada fungsi sum, average, max, min, count, konta, dan juga ada fungsi COUNTIF. Apa sih kegunaan dari ketujuh fungsi itu? Mari kita bahas. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dalam pembelajaran berikutnya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Di sini saya mempunyai soal tentang data penjualan bulanan, di mana di dalam data penjualan ini kita diharuskan untuk mengisi data yang kosong. Ya, misalnya di sini ada jumlah jual, ada rata-rata jual, ada jumlah total sampai dengan jumlah distributor dengan merek Sido muncul. Ya, misalnya ini ya. Nah, di sini untuk mengisi tabel-tabel kosong ini kita harus menggunakan fungsi statistik. Ya. Dari ketujuh fungsi ini kita akan membahasnya sambil praktek. Maka dari itu, simak terus video ini sampai habis, jangan di-skip ya, agar tidak ada ilmu yang terlewat. Oke, kita akan buat tabelnya terlebih dahulu. Kita buka Excel-nya. Di sini kita akan membuat duplikat dari tabel yang ini ya. Data penjualan ini kita akan duplikat, lalu kita akan isi tabel kosongnya. Dimulai dari pengetikan judul, data penjualan bulanan. Bulan Maret 2020. PT Fakar Jaya. Kita blok, kita bold, kita besarkan dengan nama PT-nya itu lebih besar ya. Ini lebih kecil 12. Oke, cukup. Kita masuk ke sel A1 dengan di skip sel A4 ya. Kita masuk ke sel A5. Yang pertama kita buat kolom nomor, lalu ada nama produk. Di sebelahnya ada nama distributor ya. Distributor. Lalu ada penjualan per minggunya. Nah, dalam penjualan per minggu di bawahnya ini ada minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu kelima. Lalu di sebelah sini ada jumlah jual. Lalu ada rata-rata jual. Nah, kenapa yang sebelah sini saya kosongkan? Karena di sebelah sini di penjualan per minggu ini di bawahnya ada data minggu. Nah, yang ini kita gabungkan selnya dengan cara di blok lalu pilih merge and center. Atau kalau mau lebih cepat tinggal di blok terus tekan tombol CTRL pada keyboard, jangan dilepas, lalu klik tabel berikutnya, lalu selanjutnya sel berikutnya jumlah dan rata-rata. Kita merge and center. Nah, karena di sini masih tertutup,
kita gunakan fasilitas warp text ya. Kita besarkan dulu. Oke, ini R-nya masih di bawah ya. Nah, cukup. Di blok, lalu pilih alignment middle. Oke, kita langsung buat datanya. Dimulai dari 1, 2, lalu di blok, diklik, tarik, geser, lalu lepas. Oke, langsung masuk ke nama produk. Oke, kita punya nama produk tolak angin ya. Tadi tolak angin, lalu ada susu Milo, lalu ada susu Denko, yang keempat susu Clevo UHT, lalu ada kacang, selanjutnya ada Gary, selanjutnya ada Potabi, ada Pilus Garuda, ada permen herbal angin, ada Leo. Nah, kita besarkan, cukup. Lalu distributornya di sini ada Sido muncul, ada Nestle, ada Garuda Food, ada Kelby Wings, yang terakhir ada. Oke, kita isikan data di minggu pertama. Di tolak angin, dia laku terjual 500, dan di minggu kedua ada 560, minggu ketiga ada 625, minggu keempat ada 4. Oke, semua data sudah terisi. Selanjutnya kita masuk di sebelah sini. Kita besarkan terlebih dahulu. Di sini kita ketik jumlah total jual. Lalu di bawahnya ada rata jual. Ada penjualan tertinggi, penjualan terendah, banyaknya saham, lalu jumlah distributor dalam tanda petik, ada tolak, Sido muncul. Oke, kita besarkan, lalu kita beri warna, beri garis, yang ini juga kita beri garis, dan yang ini kita beri garis, dan sebelah sini kita beri warna. Oke, selanjutnya kita menggunakan rumus fungsinya ya. Untuk menghitung jumlah jual, kita akan menghitung satu baris ini dalam rank yang ini. Nah, penggunaan rumus ini kita menggunakan rumus sum. Rumus sum
berfungsi untuk menghitung jumlah data pada suatu rank. Apa itu rank? Rank itu adalah gabungan dari beberapa sel. Nah, contohnya jika yang kita pilih hanya satu kotak ini, maka ini disebut dengan sel. Lalu bagaimana rank itu? Rank itu ketika kita memilih dengan cara blok seperti ini. Nah, yang bagian sel yang terblok ini disebut dengan rank. Rumus dasar dari sum adalah sama dengan sum buka kurung number 1 lalu titik koma number 2. Maksudnya di sini adalah data dari rank tersebut, ya. Kita blok, lalu terakhir tutup kurung dan enter. Selesai. Kita klik, geser ke bawah. Oke ya. Lalu rata-rata jual ini kita menggunakan rumus average. Average digunakan untuk mencari nilai rata-rata pada suatu rank, ya. Jadi rumus dasarnya adalah sama dengan average buka kurung number 1 lalu number 2, yang berarti dia meminta rank data. Nah, di mana rank datanya? Dari mulai minggu pertama sampai dengan minggu kelima. Selesai, tutup kurung, enter. Lalu ditarik, selesai. Nah, untuk menghilangkan koma atau untuk menggenapkan suatu bilangan, kita tinggal pilih bilangan atau data yang ingin digenapkan, lalu masuk ke menu home, pilihnya yang di number, ada increase dan decrease, ya. Ini increase, ini decrease. Fungsinya jika increase ini menambahkan angka setelah koma, sedangkan decrease menghilangkan angka setelah koma atau menggenapkan. Oke ya, selesai. Menghitung jumlah total jual per minggunya berarti sama, kita menggunakan rumus sum. Tadi rumusnya adalah sama dengan sum buka kurung lalu pilih rank datanya, tutup kurung, enter, ya. Kita tarik titik kecilnya sampai minggu kelima dan selesai. Rata-rata jual tadi rumusnya menggunakan average buka kurung rank datanya sampai dengan Garuda Food, ya, jangan sampai kelewat, tutup kurung lalu enter. Kita tarik lagi ke samping. Lalu penjualan tertinggi kita menggunakan fungsi max, ya, atau maksimum, maksimal. Nah, rumus dasarnya adalah sama dengan max buka kurung, dia meminta number 1 lalu number 2, berarti dia meminta rank data, ya, rank data dari minggu pertama. Kita blok sampai dengan Garuda Food, tutup kurung lalu enter. Nilai tertinggi penjualan di minggu pertama adalah 789. Ini ya. Oke, kita tarik. Lalu muncul hasilnya. Nah, kebalikannya, kita mencari penjualan terendah, berarti kita menggunakan fungsi min. Ya, fungsi min ini adalah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai terendah dalam suatu rank data. Rumus dasarnya adalah sama dengan min buka kurung lalu pilih rank datanya, tutup kurung, enter. Di blok atau ditarik, selesai. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, yaitu tentang menghitung banyaknya produk. Banyaknya produk ini bisa kita lihat dari banyaknya nama produk yang ada di tabel. Nah, karena tabel ini produknya ada 10, maka hasilnya pun di sini harusnya 10.
Nah, bagaimana cara menghitungnya dan bagaimana cara menggunakan rumusnya? Kita bisa menggunakan fungsi count atau konta. Dari dua itu ya, count dengan konta. Kita bisa pilih salah satu. Nah, bedanya apa count dengan konta? Jadi jika count ini menghitung rank data yang bernilai data numerik, sedangkan konta dia menghitung rank data yang memiliki data label. Ya, data label artinya data yang tidak dicampur dengan data angka. Nah, kita gunakan dua-duanya ya. Sebagai contoh, kita yang pertama kita menggunakan fungsi count. Nah, rumus dasarnya adalah sama dengan count buka kurung value 1 titik koma value 2. Ini pun sama, dia meminta rank data. Karena kita di sini menggunakan count, maka kita menyeleksi rank data yang berisi data numerik atau data angka. Nah, di antara dua ini nomor dan nama produk, yang mana yang berisi angka? Sudah pasti nomor, maka kita pilih yang nomor. Tutup kurung, enter. Nah, jadi produk yang ada di tabel ini adalah 10. Nah, gimana kalau misalkan salah satu data ini kita hapus? Nah, misalnya nomor 4 kita delete. Nah, maka data yang terbaca adalah 9. Kenapa? Karena fungsi dari count ini menghitung jumlah sel yang memiliki data angka, sedangkan sel yang ini tidak memiliki data, maka dia tidak terhitung. Nah, kita balikan lagi, di sini angka 4, lalu di sini kembali lagi 10. Nah, kita coba di rumus yang kedua, yaitu dengan menggunakan konta. Ya, sama dengan konta buka kurung value 1 titik koma value 2. Nah, karena di sini kita menggunakan konta, maka yang kita seleksi adalah data yang berisi data label atau data huruf yang tidak dicampur dengan angka. Yang mana berarti kita seleksi nama produk. Tutup kurung, enter. Nah, bagaimana kalau count ini kita rubah seleksinya ya, untuk membuktikan bahwa count ini hanya bisa menghitung atau hanya bisa menjumlahkan sel yang berisi data angka. Kita seleksi di nama produk, enter, dan hasilnya 0. Padahal di sini nama produknya ini terdata ya. Ya, tapi di sini hasilnya 0. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, ini menggunakan konta dan ini menggunakan count. Nah, yang terakhir kita mencari jumlah distributor atau kita mencari distributor dari Sido Muncul. Ya, ada berapa produk yang didistributorkan oleh Sido Muncul? Rumusnya kita menggunakan count if. Apa fungsi dari count if? Fungsinya hampir sama dengan count dengan konta. Hanya bedanya count if ini mencari data berdasarkan kriteria tertentu. Apa kriterianya? Kita bisa mencari sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, kalau di soal ini kriteria yang harus kita cari adalah distributor Sido Muncul. Maka rumus dasarnya adalah count if buka kurung. Nah, dia meminta rank. Rank itu adalah data distributor kita ya. Di blok, lalu kriterianya yang ada di distributor itu yang kita cari adalah Sido Muncul ya. Kita beri tanda kutip. Kenapa harus pakai kutip? Karena di sini yang ditampilkan adalah data label, maka dia termasuk ke dalam data string, artinya data yang hanya berupa tulisan. Ya, kalau misalnya data angka tidak perlu pakai kutip, tapi kalau huruf harus menggunakan kutip. Nah, kita isikan di sini
Sido muncul. Kutip, tutup kurung, enter. Ada berapa kalimat Sido muncul? Yang muncul di sini ada 2 ya, yang di baris pertama dan di baris 9. Oke, selesai sudah pembahasan kita pada kali ini. Dimulai dari rumus sum sampai dengan rumus CONIF sudah kita bahas, sudah kita jelaskan, dan sudah kita praktekkan pula. Nah, rumus kali ini masih terbilang sangat gampang. Nah, untuk teman-teman silahkan mencoba. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel Hafiz Dinullah untuk mendapatkan update terbaru yang lebih menarik, pembelajaran yang lebih menarik. Dan selamat belajar, selamat mencoba, dan sampai ketemu di video berikutnya.